Wacana pembayaran tunjangan hari raya tahun 2021 secara dicicil mencuat seiring dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung di tanah air. Opsi ini pun menimbulkan penolakan dari kalangan buruh. Terdampak pandemi, haruskah THR dicicil kembali dijadikan opsi? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, kemudian Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia atau Jusindo, yang sekaligus Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono dan Ketua Umum Konfederasi Kasbi Nining Elito. Selamat malam Pak Anwar, Pak Sutrisno, dan Bu Nining. Selamat malam. Semoga dalam kondisi sehat-sehat saja. Kita juga ingin kembali mendapatkan informasi secara pasti apakah sudah putus atau belum opsi mengenai cicilan untuk THR 2021, Pak Anwar. Jadi begini ya Mbak Elvira, terkait dengan THR, tunjangan hari raya, pastikan memang saat ini kita masih dalam tahap untuk diskusi, kita matangkan, terutama dengan memperhatikan situasi kondisi utamanya adalah pandemi COVID yang memang belum usai. Tentunya kami ketika membahas terkait dengan pilihan-pilihan kebijakan yang akan kita ambil, terutama menyangkut THR ini, kita akan berdiskusi melalui media, misalnya dengan lembaga tripartit nasional, kemudian ataupun juga kita tentunya akan membahas dengan Dewan Pengupahan Nasional. Karena memang persoalan masalah THR ini adalah masalah hak yang harus ditunaikan terutama oleh pemberi kerja. Dan kita pun sudah katakanlah mengeluarkan pedoman terkait dengan tunjangan raya ini, yakni Permenaker nomor 6 tahun 2016 terkait dengan tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja buruh perusahaan. Memang kemarin pada tahun yang lalu, ini kan Kementerian Ketenagakerjaan kita mengeluarkan satu surat edaran, yakni surat edaran nomor 6 tahun 2020 tanggal 6 Mei tahun 2020, yang mana waktu itu memang kondisi COVID-nya kan memang betul-betul di awal. Dan kita sangat istilahnya dampaknya itu sangat terasa sekali. Karena memang kita belum memiliki semacam katakanlah cara yang tepat untuk kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Sehingga demikian Mbak Elvira, kita untuk yang tahun 2020 tentunya kita akan mempelajari dari berbagai sisi. Kita akan mengambil pilihan dari berbagai masukan. Baik masukan dari tentunya teman-teman, serikat pekerja, serikat buruh, ataupun perusahaan. Sehingga akhirnya betul-betul hak tersebut bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian, Mbak. Oke, Pak Sutrisno, kalau suara dari pengusaha seperti apa? Apakah saat ini roda perekonomian sudah mulai lebih stabil sehingga opsi ini memang bisa dilewatkan? Ini ya, kondisi sekarang itu kan masih belum ya, masih jauh dari yang kita harapkan. Walaupun sudah ada tentu perbaikan ya. Tetapi di banyak sektor itu memang kondisi kegiatan usaha masih sangat-sangat sulit ya. Contohnya misalnya di hotel, di restoran ya, sampai saat ini masih sangat-sangat sulit. Oleh karena itu pada prinsipnya kita itu mematuhi aturan yang berlaku. Cuman memang saya kira pemerintah sudah berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik dengan cara-cara yang lebih fleksibel, lebih luas ya, sehingga semuanya kemudian bisa mendapatkan kemanfaat yang optimum begitu. Ini yang saya kira perlu kita cari jalan keluar, kita perlu diskusikan secara bersama-sama begitu. Tapi membayar THR dengan cara dicicil ini menjadi salah satu hal yang disuarakan oleh pengusaha kepada pemerintah hingga saat ini? Ya saya kira itu logis saja karena memang tadi kondisinya memang belum sepenuhnya baik, bahkan masih jauh untuk sektor-sektor tertentu masih jauh. Sehingga fleksibilitas itu diperlukan. Yang bagi perusahaan yang sudah mampu ya silakan, tetapi yang belum kasihlah
kesempatan bagi mereka untuk napas ya. Terutama misalnya untuk jaringan saya, usaha-usaha menengah, bagi usaha kecil ya. Itu mesti diberikan fleksibilitas untuk memberikan itu. Pada dasarnya semua itu ingin memberikan yang terbaik kepada karyawan, kepada buruh, dan juga kepada keluarganya. Saya ke Mbak Nining merespon opsi dicicil ini seperti apa? Ya, kalau kita flashback ke belakang gitu ya tentang persoalan THR dicicil, di mana sebenarnya situasi kondisi dalam terpuruk, karena banyak buruh yang dirumahkan, kalaupun bekerja juga hanya dibayar berapa persen, 20%, 50%, bahkan ada yang 75%. Bahkan sama sekali situasi pandemik ini akhirnya banyak juga menjadi ruang-ruang pengusaha nakal untuk memanfaatkan ini gitu loh. Nah, harus diingat gitu ya, kepada pemerintah seringkali membuat kontradiksi gitu, di mana sebenarnya surat edaran menjadi aturan untuk publik. Seharusnya ini adalah sebuah hal yang gitu ya. Karena tidak dikenal dalam aturan hukum itu adalah surat edaran. Surat edaran itu hanya untuk internal gitu. Dan beberapa kali di masa pandemi pemerintah kita sudah 3 kali seingat saya gitu ya mengeluarkan surat edaran. Pertama, upah buruh bagaimana juga bisa dinegosiasikan. Kedua adalah upahnya bisa ditangguhkan dicicil. Terus kemudian yang ketiga adalah tunjangan hari raya yang bisa dicicil. Nah, saya tidak melihat di mana letak perspektif keberpihakan pemerintah gitu ya, bagaimana melindungi kondisi buruh yang hari ini semakin terpuruk, PHK yang semakin semena-mena, terus kemudian juga menggantikan status pekerja dari tetap menjadi harian, borongan, bahkan outsourcing. Ini tidak menjadi prioritas kerja pemerintah, tapi lebih kepada memberikan tekanan, upah bisa dicicil, upah bisa dinegosiasikan, bisa dibipartikan. Dalam prakteknya banyak kaum buruh tidak bisa melakukan bipartit gitu ya. Bagaimana dengan banyak perusahaan-perusahaan yang punya organisasi serikat buruh? Kalaupun ada serikat buruh, itu pun harus berjuang dengan begitu harus penuh dengan kegigihan dan kerja keras gitu ya gitu. Kita banyak kita lihat beberapa kebijakan di masa pandemi gitu, mulai dari subsidi perhatian terhadap para pengusaha gitu ya. Banyak para pengusaha sebenarnya juga memanfaatkan momentum ini. Apakah betul ketidakmampuan pengusaha? Padahal kita tahu banyak perusahaan-perusahaan baik di padat karya maupun di sektor-sektor lain gitu berpuluhan tahun mendapatkan keuntungan dari produktivitas kaum buruh juga tidak selama ini juga tidak terbuka bagaimana memberikan keuntungan, memperjuangkan upah lebih dari upah minimum sedikit saja itu luar biasa perjuangannya gitu. Apalagi saya sangat yakin ketika surat edaran selalu dijadikan landasan hukum bagi publik gitu. Padahal kita tidak mengenal surat edaran itu adalah menjadi untuk menjadi landasan hukum gitu. Surat edaran itu hanya untuk internal, misalkan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perekonomian gitu. Tapi ini menjadi kebijakan publik akhirnya gitu. Saya berpikir melihat secara hukum ini ada hal yang keliru. Belum lagi letak prioritas bagaimana memberikan perlindungan hari ini kaum buruh semakin lemah gitu ya. Di mana kita tahu selama ini posisi yang semakin timpang, apalagi dengan THR yang dicicil gitu. Bagaimana mungkin gitu sebelum kita berbicara bisa meningkatkan daya konsumsi, daya belinya. Sebelum kita berbicara mengenai surat edaran yang memang nilai negonya rendah begitu ya. Dirumahkan tidak dibayar, kalaupun dibayar separuh gitu. Mbak Nining, saya mau mundur sedikit, di tahun 2020. Bagaimana prakteknya kemudian? Karena sudah berlaku pada tahun 2020 lalu. Apakah betul perusahaan-perusahaan yang membayar ini dirasakan buruh dicicil secara tepat sepanjang tahun 2020 atau dalam prakteknya ya begitu saja, tidak jelas? Iya, dalam posisi normal saya
kita bicara ada posisi normal dan posisi di masa pandemi gitu ya. Di posisi normal saja tidak hanya terjadi di keanggotaan Konfederasi Kasbi, banyak di anggota serikat buruh lain gitu. Ada yang THR-nya tidak dibayar, ada yang hanya dibayar sekedarnya, ada yang diganti dengan sepatu atau sendal gitu. Apalagi di masa pandemi ini, kemarin banyak kita mendapatkan perusahaan banyak yang tidak terbuka. Kalaupun perusahaan benar-benar sulit dan dia terbuka, saya meyakini tidak mungkin kaum buruh tidak memberikan toleransi. Nah, ketika ini dijadikan menjadikan kebijakan dan kemudian ini selalu dimanfaatkan oleh para pengusaha gitu ya. Gitu. Saya meyakini banyak gitu yang memanfaatkan ruang ini. Di masa pandemi ini saja banyak PHK semena-mena, merumahkan tidak dibayar, terus kemarin juga praktek yang kemarin juga tunjangan hari raya dicicil, bahkan ada yang tidak terbayarkan dan itu bahkan melakukan mogok kerja, bahkan berkali-kali melakukan perundingan. Bagaimana pengawasan dan penegakan hukumnya gitu. Nah, kondisinya hari ini kita butuh adalah bagaimana perusahaan pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah. Kalaupun benar-benar perusahaan yang menyatakan dia tidak mampu gitu, dia harus terbuka dong dengan para pekerja dan serikat pekerjanya gitu loh. Itu yang harus. Problemnya hari ini kan tidak ada keterbukaan terhadap serikat pekerja dengan buruhnya. Yang ada adalah selalu yang disampaikan sepihak gitu. Oke, kita tanya nanti tanggapan Pak Anwar. Usai jeda tetap bersama kami di Newscast. Kita masih berbicara terdampak pandemi, apakah kemudian pembayaran THR secara dicicil bisa kemudian menjadi opsi untuk tahun ini? Saya ke Pak Anwar sekarang, merespon tadi disampaikan oleh Mbak Nining berkaca di tahun 2020 ketika ada opsi saat itu juga diperbolehkan untuk mencicil THR bagi para pekerja, bagi para buruh, nyatanya tidak tuntas dilakukan. Di luar pandemi, masalah THR aja sudah memang menjadi salah satu isu yang sangat sulit begitu, apalagi saat ini dibuka opsi untuk dicicil. Pak Anwar ada tanggapan mengenai ini? Jadi begini Mbak, tadi terima kasih ya Mbak Nining atas masukannya. Kondisi yang memang ini menjadi sebuah pertimbangan Mbak. Artinya ketika kemarin dicicil, ini kan kita mempertimbangkan bahwa seseorang ini akan menerima haknya. Meskipun katakanlah tidak langsung dalam satu waktu. Mereka tetap akan menerima, pun demikian kita menerima beberapa kali. Dan kemarin memang surat edaran yang kita keluarkan, yang kita tujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia ini adalah dalam rangka tadi memastikan bahwa seseorang pekerja ini adalah haknya akan memperoleh bekerja. Nah, sehingga mungkin evaluasi inilah yang kita jadikan dasar pertimbangan. Apakah kita tetap mencicil ataupun mungkin sama sekali tidak. Bahwa yang namanya THR tetap harus diberikan sesuai dengan aturan adalah seminggu sebelum hari raya. Itu sudah diterima oleh para pekerja atau buruh. Nah, atau yang kedua opsi mungkin jalan tengah. Misalnya ya, kalau kemarin cicilan kan bisa dalam 1 tahun, yakni tahun-tahun berjalan, yakni tahun 2020. Tapi mungkin bisa saja tidak boleh dicicil, tapi batas waktunya yang ini kita berikan secara jelas. Misalnya adalah kita akan berikan boleh mencicil tapi hanya waktu sekitar 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan pada saat hari raya itu tiba. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang tentunya kami akan berkonsultasi dengan lembaga tripartit nasional, kemudian kita juga dengan Dewan Pengupahan Nasional untuk mencari pilihan kebijakan yang memang betul-betul bisa katakanlah kita berdiri betul-betul seimbang di antara dua belah pihak tadi. Nah, Mbak Neneng, dalam hal itu tentunya kami terkait dengan pengawasan. Kami juga sudah menyediakan berbagai katakanlah metode alat untuk yang namanya seluruh aduan-aduan itu bisa yang namanya masuk kepada kami, termasuk terkait dengan masalah THR. Nah, oleh karena itu kami nanti tentunya sama dengan tahun-tahun yang lalu.
kita akan membuka tentunya baik itu di Kementerian Ketenagakerjaan ataupun dinas-dinas yang ada di provinsi kabupaten, dinas ketenagakerjaan, untuk membuka semacam call center, posko yang terkait dengan yang namanya aduan tunjangan hari raya ini. Nah inilah yang sebetulnya yang tadi saya katakan lah, misalnya laporan-laporan yang terkait kata tidak diberikan, atau kalaupun diberikan tidak penuh, atau diberikan dalam bentuk barang yang lain, atau tidak dalam bentuk uang tunai, ini akan menjadi bahan-bahan yang memang bukan kita lakukan. Yang namanya tadi investigasi, terutama adalah untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan tidak bisa menjalankan sesuai dengan aturan. Oke. Temuan tahun lalu bagaimana 2020 Pak Anwar? Yang kita tetapkan, dan tentunya setiap saat kita terus ingin memperbaiki dari sistem yang kita gunakan, Baik. terutama terkait dengan aduan-aduan masyarakat ini. Baik. Demikian. Evaluasi tahun 2020 bagaimana Pak Anwar? Jadi kami mengevaluasi ya, terutama di aduan yang paling banyak kan kemarin hari rayanya jatuh pada bulan Mei. Mei, Juni, Juli ini adalah cukup banyak. Total yang aduan-aduan itu kita jadikan pertimbangan untuk melakukan tadi tindakan. Memang jumlahnya ada ratusan aduan-aduan yang ada ke kami, dan itulah yang terus kita follow up dengan berbagai cara, terutama dalam mengingatkan. Karena memang kalau tidak mereka tidak mau membayar, ini kan level dari sanksinya ini kan cukup jelas. Mulai istilahnya tertulis sampai termasuk adalah pembekuan kegiatan dari usaha. Pencabutan izin usaha. Yang ditindak berapa? Kalau angkanya saya Mbak ya, artinya belum melihat, tapi mohon maaf saya tidak ada angka, tapi saya yakin ada dari tadi yang diajukan ini juga banyak yang kita lakukan tindakan. Baik tadi levelnya adalah tentunya akan sangat berbeda-beda. Baik, saya ke Pak Sutrisno, tadi disampaikan Mbak Nining juga, jangan-jangan kemudian opsi mencicil ini hanya sebagai cara dari para pengusaha untuk menghindari tanggung jawab, membayar THR secara full, Pak Sutrisno. Ya, saya kira tidak bisa kita lari dari tanggung jawab ya. Tanggung jawab adalah tetap dijalankan. Persoalannya itu adalah kalau memang ada perusahaan yang betul-betul sulit, ya walaupun dipaksa kayak apapun, kalau kemudian cash flow-nya tidak memungkinkan untuk itu, ya mau bagaimana. Oleh karena itu kita memang menghimbau agar orientasinya itu adalah untuk kepentingan bersama, supaya antara perusahaan, antara buruh, antara karyawan itu tetap bisa hidup ke depan. Ya, jadi kalau kita misalnya memaksakan satu ganda tapi memang tidak mampu, ya itu juga nanti berakibat pada katakan sampai kolab perusahaan itu, nanti yang susah juga karyawan juga, buruh juga. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan yang lebih fleksibel, ya yang lebih mengutamakan kebersamaan, ya di mana tetap hak buruh juga mendapatkan, tetapi juga perusahaan tidak sampai kolab. Sehingga itu diperlukan satu proses yang dengan kepala dingin untuk membicarakan itu, gitu loh. Karena di tempat saya, di jaringan usaha saya ini juga sebenarnya belum memberikan bahasan yang lebih detail mengenai hal ini, ya karena juga ini kan baru wacana, ya yang walaupun sudah lebih dekat gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa semua itu harus memperhatikan kepentingan dari semua stakeholder, ya, supaya kita bisa hidup lebih lama, lebih langgeng gitu. Sehingga tidak ada niat-niat untuk misalnya ngemplang atau lari dari tanggung jawab. Yang ada adalah untuk bisa sama-sama fight dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Karena tidak semua sektor itu punya permasalahan yang sama. Ada yang recovery-nya cepat, ada yang sangat lambat, ada yang lambat, ada yang kemudian netral seperti itu. Nah, ini kan memerlukan satu pendekatan-pendekatan yang lebih
fleksibel ya antara pihak-pihak yang berkepentingan di situ. Kalau dari sisi keterbukaan, tadi juga disebutkan jika memang pengusaha merasa tidak mungkin, cash flow-nya tidak memungkinkan begitu, terbuka terhadap serikat pekerja, terbuka terhadap buruh. Apakah keterbukaan ini juga dibangun pada saat proses ini berlangsung? Ya, saya kira keterbukaan itu sudah pasti ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang publik itu kan syaratnya adalah transparan dan terbuka gitu. Kalau di usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah ya karyawannya lebih tahu ya, karena mereka yang menjalankan sehari-hari gitu ya. Yang biasanya juga tidak ada problem yang terlalu rumit ya di usaha-usaha menengah. Nah, kalau usaha besar, perusahaan publik saya kira mereka sudah syarat itu adalah terbuka secara informasi karena memang aturannya seperti itu ya. Mbak Nining, jika kemudian alasan pengusaha untuk menjaga agar perusahaan ini bisa tetap jalan sehingga memang harus ada opsi-opsi cicilan? Aku sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh dari asosiasi pengusaha tadi, Pak Anwar menyampaikan bahwa perlu ada laporan gitu ya, terus kemudian akan ada tindak lanjut. Saya ini adalah orang yang paling sering mendampingi gitu, termasuk pengurus pusat KASBI yang lain bahkan di daerah-daerah seringkali mendampingi tentang banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian tidak patuh terhadap hukum gitu ya, dan kemudian kita bahkan mulai dari dinas kota-kota bahkan sampai ke tingkat kementerian pun sering kita datangin gitu ya, berkaitan dengan persoalan bagaimana tentang jangankan hak kepentingan gitu, hak normatif saja masih banyak pengusaha yang tidak patuh terhadap hal itu. Nah, apalagi diberikan ruang tentang persoalan pencicilan gitu ya, ini yang seringkali dimanfaatkan. Saya katakan tadi gini, kita bukan tidak mengerti, kaum buruh tidak pernah tidak memberikan toleransi terhadap para pengusaha ketika memang pengusahanya melakukan kejujuran dan keterbukaan. Problemnya adalah contoh misalkan persoalan upah, persoalan tunjangan hari raya, itu kan selalu yang kemudian seringkali karena ada relasi yang tidak timpang, seringkali itu adalah keputusan sepihak. Ya memang hukum mengatur tentang bipartit, tentang bagaimana menyelesaikan sebuah kepentingan tersebut gitu antara buruh dengan usaha. Tapi dalam prakteknya gitu ya, mayoritas kebanyakan terjadi ketimpangan. Sehingga kalau seharusnya hak tunjangan hari raya memang harus diberikan kepada kaum buruh, terus kemudian apalagi dedikasi yang produktivitas yang selama ini diberikan kepada, seharusnya sepatutnya para pengusaha yang memang harus menjalankan itu gitu loh. Jadi kita tidak ada istilah misalkan kalau dikatakan bahwa buruh tidak memberikan toleransi, boleh ceklah di pabrik-pabrik, di tempat kerja dimanapun gitu ya. Saya ini berkali-kali menjadi mantan buruh gitu ya. Kita sangat ketika pengusahanya atau level mana manajemennya berkomunikasi, duduk bareng gitu ya, dan kemudian bisa mengambil keputusan yang bareng, itu tidak begitu sulit. Tapi prakteknya adalah seringkali keputusan itu adalah sepihak, apalagi dengan selalu menjadi landasan surat edaran, surat keputusan. Terakhir kemarin adalah surat edaran Menteri Tenaga Kerja mengenai tentang upahnya dipartitkan, ditangguhkan, bahkan sampai tunjangan hari raya dicicil. Prakteknya kaum buruh selama ini kan tidak ada yang kemudian upahnya itu bisa membeli rumah, bisa membeli hal-hal yang mewah, tapi bagaimana bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari anak istri, terus kemudian pendidikan anak yang walaupun pendidikannya hanya SD, SMP, SMA, belum lagi kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang keterbatasan ekonomi yang kemudian gitu ya sudah memberikan kontribusinya terhadap bangsa dan para pengusaha, seharusnya harus ada apresiasi yang diberikan gitu. Nah, ini yang kemudian saya katakan sekali lagi, kita tidak akan pernah memberikan toleransi ketika ada keterbukaan, duduk bersama, diputuskan bersama. Tapi seringkali ini adalah ketimpangan terhadap situasi kondisi objektif yang dirasakan oleh kaum buruh hari ini. Jadi sepatutnya tidak perlu surat edaran Menteri
surat edaran atau surat keputusan yang dikeluarkan tentang pencicilan gitu loh, bahwa ketika buruhnya dan pengusahanya bisa duduk bareng, pengusahanya terbuka gitu ya, itu saya yakin buruh bisa memberikan toleransi gitu loh. Cukup dengan surat landasan tentang Kepmen tentang persoalan tunjangan hari raya, wajib memberikan. Nah, berbeda dengan memang ada situasi yang memang sulit gitu ya. Apakah karena sulit itu karena persoalan karena buruhnya atau memang tata kelola di level perusahaan yang menjadi problem kan itu. Oke, baik. Artinya tidak ada opsi cicilan mewakili para buruh, harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika skemanya tidak seperti itu, ada keputusan lain dari sisi pemerintah, apa langkah selanjutnya Mbak Nining? Dijawab usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Newscast. Baik, masih bersama kami, para pekerja, para buruh masih menunggu bagaimana hasil resmi dari pemerintah. Apakah THR yang menjadi salah satu hal yang ditunggu begitu ya, setiap dekat hari raya akan dibayar secara penuh, apakah akan dicicil? Kami masih berdiskusi malam hari ini. Saya ke Mbak Nining, jika skemanya kemudian nantinya kita berbicara kemungkinan yang terburuk, meskipun tadi Pak Anwar mengatakan belum ada hasil final, apa langkah selanjutnya dari asosiasi buruh ataupun kelompok buruh? Iya, kami menyampaikan kepada pihak pemerintah gitu ya. Di masa pandemi ini sudah setahun lebih kita rasakan gitu ya, bagaimana penderitaan dan kemudian berbagai macam kebijakan bahkan regulasi yang dipercepat bahkan begitu dipaksakan di masa pandemi ya gitu. Padahal kita ingin ada ketenangan, bagaimana keamanan masyarakat atau kaum buruh bekerja, terus kemudian juga bagaimana memastikan tentang persoalan hak-hak kaum pekerja atau buruh ini bisa berjalan. Sudah banyak mulai dari undang-undang cipta kerja, terus kemudian surat edaran, terus kali ini juga akan semakin menghimpit kehidupan masyarakat. Karena ini akan berimbas kepada persoalan daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana mungkin cita-cita tentang persoalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya beli, kalau kemudian buruhnya semakin dihimpit dengan berbagai macam kebijakan. Oke, baik. Saya ingin bertanya karena sudah mulai banyak suara-suara yang mengatakan akan turun ke jalan, meminta pemerintah concern mengenai hal ini. Apakah itu juga akan dilakukan oleh Kasbi, Mbak Nining? Ya, kami tentu akan melihat bagaimana kondisi objektif dan realita yang kemudian dihadapi kaum buruh gitu ya. Gitu. Nah, kaum buruh turun ke jalan pasti ada persoalan-persoalan yang mendasar, mulai dari persoalan hubungan kerja, haknya tidak dibayar, apalagi kalau kemudian surat edaran ini semakin memperkeruh tentang persoalan nasib kaum buruh. Tentu pilihan itu pun mau tidak mau harus diambil. Ingat, jangan kemudian kaum buruh ini selalu dijadikan korban atau yang kemudian kita selalu bilang adalah selalu dijadikan justifikasi, tidak mengerti, bahkan tidak memberikan toleransi. Saya rasanya miris hati saya kalau selalu bilang kaum buruh sangat tidak berproduktivitas gitu. Padahal saya yakin betul ketika buruh datang ke pabrik-pabrik, ke tempat kerjanya itu adalah selalu memberikan produktivitas. Ya, kita mengingatkanlah pemerintah harus kembali ke rule-nya tentang pesan konstitusi bagaimana tentang persoalan kesejahteraan untuk bagi mayoritas rakyat Indonesia. Baik, Pak Sutrisno mewakili pengusaha, closing statement malam hari ini. Iya, saya kira ya kita itu harus berpikir untuk kepentingan yang lebih luas ya. Kebetulan jumlah pekerja kita itu kan ada lebih dari 120 juta, ya, yang tergabung di dalam serikat pekerja itu mungkin sekitar 3% atau mungkin lebih dari situ ya. Tapi sebagian besar lagi angkatan kerja itu adalah ada di sektor-sektor ya, usaha menengah, usaha kecil gitu ya. Yang mereka ini juga perlu untuk mendapatkan pekerjaan, ya. Yang jelas usaha-usaha kecil, usaha menengah dan ini tidak mungkin dipaksakan ya untuk
itu karena memang tidak ada kemampuan untuk itu. Oke. Nah ini kan kasihan juga nasib-nasib dari orang yang kemudian kalau dipaksakan akhirnya malah kehilangan pekerjaan mereka itu. Oleh karena itu kita orientasinya ya semata-mata kepada kepentingan individu-individu kita, kelompok kita, tapi juga harus berorientasi kepada kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat Indonesia yang ini memang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan ya di usaha-usaha di pasar-pasar di mana pada tidak bisa bekerja itu akhirnya mereka juga tidak bisa menciptakan pekerjaan. Nah, mereka itu bagaimana nasibnya? Kalau kemudian usaha-usaha dipaksa secara ketat seperti itu. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua orang, tolong kita berorientasi kepada kepentingan yang lebih luas, masyarakat Indonesia yang lebih umum gitu ya. Jadi ya janganlah dikit-dikit kemudian turun jalan, kemudian demo ke sana kemari ya, yang saya kira itu sih hak ya boleh saya kira, tapi kalau bisa dihindarkan ya tolonglah itu dihindarkan. Baik, menutup diskusi malam hari ini Pak Anwar, apa jaminan dari pemerintah bahwa betul suara-suara yang saat ini kita dengarkan malam hari ini dari sisi pekerja, dari sisi buruh, dan dari sisi pengusaha kemudian menjadi pertimbangan yang cukup kuat sehingga win-win solution itu bisa tercipta? Ya, betul Mbak. Saya mungkin closing terkait dengan apa yang segera kita buatkan, terutama kebijakan masalah tunjangan hari raya. Kami tetap prinsipnya bahwa yang namanya THR itu adalah, sehingga kita harus memastikan bahwa perusahaan itu agar membayar THR keagamaan kepada para. Namun demikian Mbak, kita pun juga memahami dan juga melakukan pemantauan, terutama terkait dengan dampak pandemik ini terhadap sektor usaha dan juga ketenaga kerja. Kita juga semua tahu data berapa jumlah orang yang terimbas, terutama adalah dari adanya pandemi COVID ini, mulai dari yang mereka menganggur sampai mereka ini betul-betul misalnya dikurangi kerjanya, ataupun mungkin adalah juga dia dirumahkan tapi tetap tidak dipecat. Jumlahnya sangat banyak. Sehingga tentunya kami ingin tentunya segera ini bukan merupakan sebuah pilihan yang tepat, pilihan yang bijak, yang mudah-mudahan tentunya semua pihak ini betul-betul kita istilahnya adalah memahami, dan ini adalah pilihan-pilihan yang terbaik yang akhirnya harus kita ambil. Ya, saya sangat istilahnya turun ke jalan. Ini memang adalah hak. Mungkin kalau seandainya katakanlah ada saluran-saluran lain yang memang bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, ini tadi saya katakan ada tripartit, ada Dewan Pengupahan Nasional. Ini adalah sebagai salah satu lembaga yang tadi akan kita optimalkan untuk menentukan kebijakan terkait dengan demikian, Mbak. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana nanti secara resmi keputusan dari pemerintah. Pak Anwar, Pak Sutrisno, dan Bu Nining, terima kasih atas diskusi malam hari ini di CNN Indonesia. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.